Podcast Bandar, podcast bahasan dunia olahraga. Alkisah hiduplah seorang pesepak bola Italia bernama Pier Mario Morosini. Seorang pesepak bola yang sepanjang karirnya jauh dari kata tenar atau melegenda jika dibandingkan dengan nama-nama seperti Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, atau mungkin Christian Vieri. Pier Mario Morosini juga nggak pernah dapat atau sekedar masuk nominasi penghargaan bola emas Ballon d'Or. Namun bagi sebagian orang, dia adalah pria yang berhati emas. Kenapa demikian? Well, Morosini itu adalah orang yang sejak muda bergelimang dengan duka. Waktu dia masih berusia 15 tahun, lagi menapaki karir sebagai pesepak bola profesional, sedang menuju ke arah sana. Waktu usia 15 tahun, sang ibu meninggal dunia. 2 tahun kemudian, sang ayah juga meninggal dunia. Itu adalah ketika pokoknya nggak lama setelah itu, saudara laki-lakinya tewas bunuh diri dengan melompat dari jendela. Alhasil kemudian dia hanya hidup berdua dengan saudara perempuannya, adik perempuannya yang seorang penyandang disabilitas. Sebagai Mino Fafini, dia pernah bilang, Morosini adalah pemuda luar biasa yang selalu bergegas membantu semua orang. Dia hidup untuk keluarganya. Udinese lalu merekrutnya dan dia sangat berbakat. Dia memiliki karir yang hebat. Kemanapun dia pergi, orang-orang memujinya. Dan Fafini inilah yang bilang bahwa dia memiliki hati emas. Bicara soal Udinese, dia memang dia ini baik gelandang ya, gelandang tengah. Dia cuma pernah main 5 kali buat Udinese di Serie A. Kalau di lintas ajang total itu 11 kali selama rentang tahun 2005 sampai 2007. Nah, setelahnya dia lebih akrab dengan tim-tim Serie B ya, kayak Bologna, Vicenza, Padova, Livorno. Dan kemudian pada tahun 2009 Udinese itu ngerekrut dia balik. Nah, karena Udinese mungkin ngerasa waktu itu Morosini punya semacam bakat atau talent yang bisa berkembang lagi. Kemudian cuma kan biasa ya, namanya pemain kan kalau misalkan skuadnya penuh akan dipinjam-pinjemin, dan itu yang terjadi. Waktu itu tahun 2012 dia dipinjemin ke Livorno. Mungkin harapan Udinese waktu itu adalah Morosini bisa dapat minute play yang lebih banyak. Pada akhirnya ketika dia kembali ke Udinese, dia bisa menjadi andalan. Namun sayang ya, itu semua cuma angan, karena pada 14 April 2012 Morosini tumbang pingsan di atas lapangan. Waktu itu Livorno lagi main lawan Pescara, terus tiba-tiba dia jatuhnya tuh kayak tertelungkup tuh gimana ya, tengkurap gitu. Yang ternyata dia mengalami serangan jantung, dan sayangnya dia meninggal di usia yang sangat muda, terbilang muda, 25 tahun. Waktu itu Pescara ya, yang sebagai tim tuan rumah itu diperkuat pemain-pemain yang kemudian menjadi pilar timnas Italia di masa sekarang, kayak Ciro Immobile, Marco Verratti, dan juga Lorenzo Insigne. Dan waktu itu pertandingannya benar-benar di stop itu aja karena dianggap sebagai kejadian gawat darurat.
ya cuma ya itu tadi ya, karena emang dia basicnya oke lah, mungkin secara karir dia nggak spesial, tapi di mata sebagian orang dia spesial kan kepribadiannya yang bisa bertahan dari duka, yang karena hidup diselimuti duka dia bisa bertahan, terus juga harus bekerja keras untuk dirinya sendiri dan juga saudara perempuannya yang mengalami disabilitas itu. Tapi ya bagi sebagian orang kayak salah satu rekannya waktu masih di Vicenza bilang bahwa Morosini tuh selalu menghadapi masalah dengan senyuman. Dan pada akhirnya karena banyak juga yang sayang sama Morosini juga baik. Ketika kematiannya itu menjadi duka mendalam buat banyak orang juga. Nah, katanya setelah Morosini meninggal, karena kan yang cari nafkah itu kan menurut si Morosini ya di keluarganya, dan pada akhir ketika dia meninggal, akhirnya Udinese itu karena dia punya badan amal namanya Udinese for Life itu memutuskan untuk membantu menafkahi satu-satunya saudara perempuan Morosini yang disabilitas itu. Saking begitunya gitu loh solidaritas di Udinese. Ya, usianya memang singkat, tapi hati emasnya bisa membuat orang peduli dan mungkin membekas di hati sebagian orang yang itu aja episode kali ini.